Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mentutorialkan bagaimana cara penggantian bushing klep ya. Nah, di sini kita bagian ini kita cek dulu. Kita buntu bagian ujungnya, kemudian kita tarik spontan klepnya. Itu akan terdengar suara ya. Nah, jadi di situ untuk cara pengecekan bushing klep yang masih layak pakai. Nah, kemudian kita cek di bagian X-nya, ini sudah goyangnya sangat parah ya teman-teman. Nah, jadi ini menyebabkan bunyi nanti ketika tetap dipasang ya. Tuh kan, itu kan nggak bunyi ya kalau yang bagiannya kocak. Kemudian kita siapkan untuk bagian yang baru, kita gunakan merek NPP seperti ini. Kemudian kita cek dengan klepnya yang lama. Ini kalau memang sepan pasti nanti akan berbunyi dia ya teman-teman. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita siapkan dulu dudukannya supaya head ini tidak lari kemana-mana ya teman-teman. Ketika pada saat proses penggedoran nantinya itu akan enak ya, akan lebih mudah lepas. Nah tuh, jadi seperti ini. Kita siapkan alat pendorongnya, itu kita buat sendiri menggunakan bekasnya mata obeng track ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita gedor-gedor seperti ini menggunakan palu yang tanggung ya. Nah, jadi sambil kita pegangin pelan-pelan, agak dikeraskan sedikit untuk proses pemaluannya. Nah, ini memang kalau di Suzuki Shogun itu kebanyakan memang keras-keras ya, sangat sepan sekali. Nah, usahakan pada saat penggedoran itu lurus ya teman-teman. Kalau untuk pelepasannya sih lebih aman ya daripada proses pemasangannya. Jadi nanti kalau proses pemasangan itu cukup dihati-hati. Nah, tuh kan ya, palunya kita itu sampai patah seperti ini karena memang agak sedikit retak sih palunya. Nah, kita gedor lagi. Nah, tuh kan bisa lepas ya teman-teman. Nah, alhamdulillah. Untuk bushing klep Shogun seperti ini itu hampir sama dengan klepnya Yamaha bentuknya ya. Dia tidak ada telinga atau kupingannya, tapi di sini hanya mengandalkan ring atau pengunci seperti penguncinya piston itu ya teman-teman. Nah, jadi sangat aman sekali, mungkin karena dibuat lebih fresh ya. Nah, untuk proses pemasangannya kita pasang dulu. Ini triknya ya teman-teman, supaya nanti tidak benggang atau tidak bengkong bagian bushing klepnya. Nanti kalau pemasangannya itu bengkong ya atau tidak center, itu nanti akan menimbulkan celah ya teman-teman di bagian setting klepnya, antara setting klep dan juga klepnya. Nah, kita lumasi dulu menggunakan oli. Triknya itu supaya tidak bengkong atau tidak renggang sebelah, itu kita pasang dulu untuk di bagian klepnya ya teman-teman. Klepnya kita pasang, kemudian kita tancapkan untuk bushingnya seperti ini. Terus kemudian kita langsung gedor-gedor ya teman-teman. Oke, kita mau cari klepnya dulu. Nah, di sini ya. Tuh, kita paskan dulu seperti ini, kemudian kita kasih tatakan di bagian bawahnya. Bisa menggunakan bearing ataupun tutup klepnya Yamaha itu yang agak besar, itu kan bentuknya lebih mengerucut ke dalam ya teman-teman. Kalau pakai bearing itu ya bisa juga sih sebenarnya. Di sini kita pakai bearing saja ya teman-teman. Bearing 6301. Sebentar, kita ambil bearing di sini ya teman-teman. Untuk jasa ganti bushing klep di sini per titik itu 15.000 ya teman-teman. Kalau 2 titik biasanya saya ambil 25.000. Tapi kalau 1 titik kita pakai ongkos 15.000 ya teman-teman. Itu beda dari bushingnya ya, bushingnya dari orangnya. Nih ya, kita sudah ambil untuk bagian bearingnya, kita taruh di bawahnya, kemudian kita pasang lagi bos klepnya yang lama, kemudian kita pukul-pukul bos klepnya. Jadi di sini aman ya teman-teman. Biasanya itu kalau batang klepnya itu tidak kita pasang, itu nanti ketika saat penggedoran itu nanti ujungnya biasanya klep itu nggak bisa masuk. Tapi kalau kita pasang dulu seperti ini, kita press dari atas, kita pukul, itu nanti aman ya teman-teman. Nah, jadi tidak pasti nanti ada pembatasnya nanti ketika mengkerut ke dalam. Nah, jadi seperti itu untuk triknya. Kemudian kita langsung saja, ini karena ini keras, kalau Suzuki Shogun ya kita pakai palu yang agak besar seperti ini.
Nah, di sini kita teruskan ya teman-teman, agak lebih keras sedikit untuk mengepaskan daripada ringnya itu tadi yang kita pasang atau klipnya itu sampai dasar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah yakin ya teman-teman, kalau kurang tambahin lagi, kalau sudah yakin ya sudah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk cara tutorialnya pemasangan housing klep. Oh ya, kalau sudah pas kemudian kita cek. Ini pasti kalau di bagian bawah itu kita kasih tatakan, kemudian klepnya ini kita pasang dulu, pasti nanti hasilnya tidak akan renggang ya di bagian sisi sampingnya settingnya itu ya. Nah, jadi seperti ini kita cek. Nah, ternyata ini sangat aman sekali ya teman-teman. Nah, ini kita putar-putar sambil kita lihat apakah klep ini bengkok atau tidak ya. Biasanya sih aman ya teman-teman kalau kita skillnya itu punya. Tuh ya. Oke, kita cek lagi untuk kerapatan housing klep ini. Nah, tuh kan ya. Tuh, dia sudah bunyi. Motor ini siap dirakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.